ukuran. Nah, kita lihat buket dengan harga 80.000 atau 75.000 bisa segimana hasilnya. Kak bingung motong kertas biar cukup. Motong kertas biar cukup. Kalau itu memang harus diukur setiap buketnya, Kakak. Nggak ada pola khusus gitu loh, Kak. Kalau dari aku sih, aku nggak pernah pakai pola karena biar bisa dicukupkan untuk setiap buket yang beda kondisi, beda ukuran gitu. Bisa banget kayak gitu. Jadi diukur aja satu ininya. Oh gitu, iya betul. Kayo lanjut ya, ini lanjut kakak. Ya aku lanjut. Makasih loh Kak Murtiarum bantu jawab. Makasih kakak. Nih, ukurannya tuh hampir sama kayak yang tadi ya. Yang buket pertamanya tuh untuk ukurannya hampir sama. Buket ini ukurannya. Tapi yang tadi tuh cuman habis 2/4. Nah kalau ini maksimal 3. Karena kita mau genjot ukurannya. Kita mau genjot di ukuran biar dia bisa dijual lebih baik harganya. Bentar aku cari dulu selonya yang cucok meong untuk dia. Tunggu sebentar, harap bersabar. Bentar ya, ini ada di... Aku bingung ini warna apa sih, aku nggak tahu. Dia lucu warnanya. Kayaknya aku mau pakai ini deh. Ya bagus ya. Kelihatan nggak sih? Nih, kayak gini. Bagus nggak? Selama ini aku cuman hitung harga jasanya aja. Saya kira tuh udah dianggap laba. Belum kakak. Kalau cuma dihitung harga jasanya aja, dari mana nanti untuk bayar listrik, dari mana untuk pengembangan bisnisnya. Karena pengembangan bisnis itu adalah dari keuntungan. Kalau jasa itu full untuk keringat kakak aja, full untuk gajinya kakak. Ya aku mau pakai ini ya, dia terlihat bagus. Lucu gitu loh. Comel. Panfix, iya merek Panfix lebih kuat. Kalau aku pribadi, aku udah 8 bulan lah. Karena bulan pertama aku masih mencari barang-barang yang terbaik. Nah untuk bulan kedua aku udah fix bahan-bahan aku di Panfix gitu-gitu. Udah fix gitu loh kak. Jadi bagus banget memang Panfix. Boleh dicoba, silahkan. Bentar deh, aku mau coba menghemat. Kalau misalnya dia pakai 2, bisa atau enggak? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman terlalu sulit, jadi nggak usah. Ya itu tadi di harga berapa? Lupa sendiri. Kalau wrapping boleh pakai lem tembak nggak kak? Aku saranin nggak usah, karena kan lem tembak lebih mahal ya. Terus kalau request customer sesuai budget, gimana kak cara ngitung labanya, bahan sama jasanya? Makasih kak, selama ini aku cuman modal kali 2 plus jasa.
gitu. Jadi next time kakak coba bisa pakai yang itu tadi ya. Gimana. Terus kalau request customer sesuai budget, ya udah kayak kakak ya dibagi gitu loh kak. Kayak misalnya kakak hitung gitu, oh misalnya dia request di harga 100.000 gitu, ya gimana dipas-pasinnya antara labanya, antara itu harus dihitung sendiri kak, karena beda buket yang di request beda gitu. Aku bingung deh jelasinnya, cuman kalau aku udah bisa ngehitungnya. Kak, berapa lama ngembangin buket, bisnis buket? Cerita dong dari awal mulanya gimana biar termotivasi. Ini just my pengalaman aja gitu ya kak. Jadi awal mulanya tuh aku bikinin buat mama gitu ya. Terus ya kita mengandalkan mulut ke mulut sih. Jadi setiap dapat customer kita harus layanin dengan semaksimal mungkin lah. Terus layani semaksimal mungkin gitu, biar customernya bercerita lagi ke orang lain. Itu untuk cara awal kalau kita belum punya terlalu banyak foto buket, kita belum brandingnya belum kuat gitu-gitu. Bisa pakai cara WOM namanya kalau dalam dunia marketing, word of mouth. Kalau bahasa awamnya itu mulut ke mulut itu loh kak. 80.000 kak, iya betul, 80.000 kak. Kalau ada orderan buket uang, terus kita nggak bisa COD sama customernya, gimana kirimnya dalam satu kota? Aku cukup takut untuk menyarankan ini, tapi biasanya kalau memang kepepet banget, si kakaknya nggak bisa ambil, kitanya nggak bisa kirim by Gojek. Tapi itu tadi ada harus ada kesepakatan dulu gitu loh. Kalau misalnya kita dari awal udah bilang nggak bisa kak, nggak bisa COD kitanya gitu, tapi si kakaknya ngeyel kayak nggak apa-apa, nanti kirim aja pakai kurir, nanti kirim aja pakai apa gitu, misal pakai Gojek gitu ya. Ya kita harus sepakat dulu dari awal. Tapi untuk resiko lain-lain kita nggak nanggung ya kak, misal gitu, karena resiko banget kirim buket uang pakai Gojek, karena kita ya itu tadi, kita nggak tahu, kita nggak kenal sama orangnya. Kalau aku pribadi sih aku pakai kurir aku gitu, maksudnya aku ada kurir freelance ada. Jadi memang udah kenal, udah tahu seluk beluknya, udah terpercaya gitu, udah aman. Mungkin dari budget 100.000 misal dikurangin dulu sama biaya tetap, ya betul bisa gitu, dikurangin dulu biaya-biaya yang tetap, misalnya kayak jasa gitu ya. Kalau 100.000 harusnya 1 jam juga udah selesai. Kalau buket 100.000 harusnya 1 jam udah kelar. Jadi kita biasakan diri juga untuk bekerja cepat. Kita harus membiasakan diri untuk bekerja dengan cepat gitu loh kak. Ini udah 1 selo termasuk yang ini. Kalau ongkir freelance gitu, ongkosnya gimana? Per orderan atau gimana tipsnya? Kalau kurir freelance, aku ongkirnya ya udah aku kasihin ke kurirnya, udah gitu aja. Jadi ya udah sama aja kayak uang ongkosnya nggak ada di kita, tapi kita kasihin ke kurirnya gitu loh kak. Cara tahu modal. Gimana ya ngomongnya? Jadi misalnya ya 100 budget 100.000 gitu. Aku hitungin deh. Karena pasti kakak banyak dari sini yang sering dapat kayak orderan minta 100.000 pas gitu ya. Aku coba hitungin deh.
100 kurangin misalnya ngerjainnya 1 jam, kurangin biaya operasionalnya 3.000, kurangin lagi penyusutan 3.000, terus ininya 5.000, kan udah 75.000. Nah, 75.000 itu kalau mau keuntungan 50% bagi 2. Nah, berarti modal maksimalnya boleh di 37.500. Coba 37 ya. Misal modalnya 37. Ya benar, gitu ya Kak caranya. Nih, aku kasih lihat dulu caranya. Misalnya modalnya 100. Si Kakak minta harganya buket harus 100.000. Aku cuman budget 100.000 gitu ya misal. Nah, ini 100 dikurangin dulu jasa. Kalau di harga 100 ini aku udah pastikan kalau aku pribadi kurang dari 1 jam, karena ini nggak terlalu besar sih 100.000. Kalau di aku udah pastikan ini 1 jam aja, kurang dari 1 jam, tapi aku bakal hitung di 1 jam. Kita kurangin dulu bikinnya kita 1 jam ya, jasa. Terus kita kurangin lagi untuk ininya biaya penyusutan, kan udah ketemu 3.000. Kan aku udah sering bilang ya, antara 3.000 sampai 15.000 tergantung dari besar buketnya. Kalaupun mau ini di 5.000 boleh, misal 5.000 gitu ya, penyusutan. Iya betul, penyusutan. Terus kurangin lagi sama biaya operasional. Nah, biaya operasional kan biasanya udah kehitung. Kan udah ada rumusnya, itu dihitung. Nah, kalau nggak salah yang hitung-hitungan waktu itu kemarin ada di 3.500. Kita bulatin aja di 5.000. Ketemulah 73. Nah, 73 ini bagi 2. Ini berarti bagi 2 kenapa? Itu yang setengah adalah modal, setengah lagi keuntungan. Jadi keuntungannya 50% kalau dibagi 2 kayak gini. Tuh. Jadi modal maksimalnya ada di 36.500 kalau Kakak mau ambil keuntungan 50%. Gitu Kak caranya. Di modal berapapun caranya sama deh. Di budget berapapun caranya sama ya. Seperti itu caranya. Aku bikin bentar. Iya, kertasnya bagi 4 Kakak. Kertasnya aku bagi 4. Semuanya aku bagi 4. Kertasnya bagi 4, iya betul. Kak, jualan buka sambil ngomong bayi worth it nggak ya? Worth it aja sih Kak. Kalau kakaknya nggak keteteran gitu loh, worth it aja kok. Worth it banget kok Kak, tenang aja. Karena sebenarnya kalau kitanya pinter-pinter mengembangkan bisnis ini tuh jadi cuan loh Kak. Jadi cuan banget. Salah, kebalik lagi aku. Bentar. Nah, ini di sini, yang ini di sini. Gini. Aku bikin buket sesuai mood. Kalau nggak mood lumayan lama. Nah, itu sebenarnya nggak boleh Kak. Kita bisa dikatakan kalau kita bekerja sesuai mood itu kitanya kurang profesional gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya. Jadi upahnya diongkir gitu, atau masih tambahan lagi? Iya, upahnya diongkir, dan ongkirnya itu tidak kecil ya. Ongkir nganter buket tuh tidak kecil loh, karena itu tadi ngambil bawahnya susah, ngebawanya tuh susah guys. Ini kayaknya sih nggak habis 3 selo juga. Habisnya dikit aja, 2/4 lah kayaknya. Padahal kita tadi hitungnya 3 ya. Kalau aku request budget gitu, lihat aja buket yang pernah aku jual sebelumnya di harga yang sama. Gitu cara tahu modal. Ya, gitu juga bisa banget.
Cuman kalau misalnya dapat request yang belum ada harga serupanya pada buket kita sebelumnya, nah caranya kayak gitu. Sip ilmu nentuin. Iya gitu ya kak. Suka sama warna selonya, lucu. Iya gemes, aku juga baru nemu selo ini. Sebenarnya dia udah agak lama kayaknya di sini, cuman nggak pernah ketahuan sama aku. Jadi aku baru pakai deh. Kameranya kiriin dikit ke sini. Kak buat paper bag boleh. Karena aku memang harus bikin paper bag malam ini untuk bunga yang bulu itu loh kak. Kakak ingat nggak sih? Bunga yang dari kawat bulu itu loh. Aku harus bikin paper bag untuk dia karena besok pagi di pick up. Dia minta tambahan paper bag gitu. Sudah. Nah layer yang esnya itu aku mau mix pakai transparan. Aku mau mix pakai transparan supaya warnanya tuh lebih bervariatif. Tapi untuk gold line-nya aku bakal hilangin ya. Kak foamnya dikasih harga berapa? Soalnya kan lembaran gitu. Nah, satu lembarnya kan 7.000 kakak. Kalau aku bisa jadi 7 sampai 8. Jadi aku hargain 1.000. Untuk foamnya murah kan? Makanya aku suka pakai foam ini karena murah harganya. Cuma 1.000. Terus pitanya itu aku pernah hitung, dia 1 meternya hitungannya jadi 250 perak aja. 250 perak loh cumaan. Jadi 500. Kalau kakak mau buletin 1.000 juga boleh. Terserah kakak aja. Pokoknya naik turun 1.000 itu 1.000 rupiah tidak apa-apa. Semua buket kakak free paper bag enggak. Ada beberapa yang free, ada yang beberapa belum. Kak tips ngembangnya gitu. Tapi next time kayaknya aku mau free-in semua. Jadi harganya aku semua udah tambahin beserta paper bagnya. Jadi udah nggak usah pusing lagi. Nah lucu ya dia di mix pakai ini. Jadi lebih menyatu gitu loh, lucu gemoy. Kak udah mau selesai telat nih gue ya kakak. Nggak apa-apa ya. Masih ada hari-hari besok. Malam kak, itu warna kanan kiri emang buat beda. Iya, aku bikin beda kakak. Kak dulu bikin buket juga gak buat katalog. Walaupun gak ada yang beli gitu, aku bikin katalog kok kakak. Kak dulu kakak bikin buket juga gak buat katalognya. Walaupun gak ada yang beli gitu kak. Aku bikin katalog kok kak. 7.000 ukuran berapa? Kalau di aku 1 meter kali setengah 100 cm kali 50 cm 7.000. Itu kertasnya dilipat 3 ya, betul. Biasanya jual berapa free paper bagnya? Di atas 100.000 sih biasanya aku udah free paper bagnya. Wajib banget bikin buket buat katalog di awal, betul. Warnanya masuk banget, bagus. Makasih kakak. Makasih. Nih aku tambahin di warna ini biar lucu aja sih. Oh iya tadi ada yang tanya gimana cara bikin buketnya gendut. Seperti biasa caranya tidak hemat selo. Jadi aku tidak pernah dan gak akan pernah bisa juga aku pribadi bikin buket 1 selo aja. Kalau untuk ukuran yang wajar gitu loh, aku nggak bisa. Jadi aku akan habis lebih dari 1 selo gitu. Terus juga cara lipatnya, cara wrappingnya itu harus diperhatikan biar dia muat biar dia tuh bisa beneran menggendut gitu loh kak.
Depannya nggak ditutup ya kak? Apanya kakak? Ini tutup dong. Masa iya buketnya seperti ini? Tidak mungkin ya. Foamnya 10 kali 13, ke belakangnya 6. Ya, ke belakangnya 6. Kak, itu berapa selo? Ini bakal habis 2/4 selo. 2/4 selo. Udah fix habis 2/4 selo kakak. Bingung cara nentuin warna. Iya, warna itu memang harus apa ya, ibarat kita sering berlatih, kita sering-sering belajar untuk lihat-lihat referensi gitu sih kalau untuk warna. Dan kita harus ada basicnya. Kayak kalau ada basicnya tuh kita bisa lebih enak gitu loh. Misalnya kita tahu kalau merah gitu misalnya, dia bisa sama warna apa aja. Nah kalau kita tahu basicnya, sebuntu-buntunya kita tuh kita masih bisa pakai. Oh ya udahlah, aku buntu, aku nggak mau mikir yang lain, aku mau pakai sama ini aja bisa. Nah kalau kita udah ada basicnya juga, kita bisa tahu warna apa yang kira-kira tuh nggak cocok gitu sama merah gitu ya. Dilihat lagi, jangan sampai jelek, karena walaupun dia murah tidak boleh jelek ya guys. Oh iya, untuk kelas online aku yang batch pertama udah lewat, udah selesai. Tapi kalau kakak mau ikut batch kedua, insya Allah di habisnya Lebaran batch keduanya udah buka. Insya Allah habis Lebaran batch keduanya buka. Tapi kalau kakak mau ikut yang private bisa juga. Private-nya ada online dan offline gitu. Nah kalau kakak mau kan karena transparan, enggak dong, ini belum layer terakhir kakak. Tiap buket aku tuh lapisannya nggak sama, jadi segimana nutupnya dia aja sih. Kayak dia harus habis berapa layer untuk benar-benar nutup sempurna, ya udah aku ikutin gitu. Pokoknya harus nutup sempurna plus gendut, itu yang paling penting dari buket aku. Asli sih ini perpaduannya comel. Jadi kalau kakak mau bunganya bisa langsung CO di etalase aku. Tuh udah aku sematin bunganya. Dan ini perpaduannya seperti ini. Perpaduannya seperti ini tuh. Baru setengah. Kita kasih setengahnya lagi. Iya, 80.000 ini udah ambil keuntungan 50%. Udah ada jasanya, udah ada biaya operasionalnya, udah ada biaya penyusutannya juga. Lucu kak, cantik. Makasih. Bentar deh. Kak, tiap buket sama nggak lapisnya? Oh, kalau foamnya aku cenderung sama sih kak. Kalau untuk foamnya, lembarannya cenderung sama. Untuk yang tanya kelas online bisa langsung ke IG ya. Sebutnya satu kali nggak apa-apa kali. Jangan sering-sering aja pokoknya. Nah, udah keluar yang terakhir. Aduh lucu sih ini warnanya, aku suka. 4 lapis kak aku.
itu tuh ada yang cuman apa ya, per lapisnya tuh kadang beda ukuran gitu loh, karena sih pabrikan yang bukan premium banget, enggak ya. Foamnya maksud aku ada yang satu ada yang 1,5, ada yang satu lebih dikit, tapi intinya sih di 1 sampai 1,5 gitu lah kak. Foamnya 1,5 dong yang paling tipis. Oh iya, foamnya 1,5, makanya kalau 4 jadi 6 cm, benar. 1,5 berarti kak. Sudah jadi buketnya tuh, lucu kan dia. Ini kita giniin biar bunga kecil-kecilnya kelihatan. Tuh lucu. Kita tinggal pitain dulu ya. Ini pitanya aku mau di warna salem kayaknya deh. Bentar aku cari dulu yang cocok untuk dia. Di warna pink gitu masa. Oh ini bagus, tapi kebesaran. Jadi kita harus cari yang bawahnya. Kalau nggak ada aku bakal kasih dia di warna salem. Harusnya ada. Bentar ya kak, sabar. Ini aja lebih cocok. Gemes. Ayo nih tawa. Tuh lucu ya kakak. 4 lapis ya kak. Makasih banyak kak udah dijawab. Sama-sama kak Anissa. Tuh, kita pakein pita dulu. Jadi penting juga untuk memainkan warna itu juga bisa bikin buket kita jadi lebih elegan gitu ya. Itu berapa selo? Menurut kakak ini habis berapa selo? Bentar deh, yang belum tahu coba tebak dulu. Ini habisnya berapa selo? Buat yang belum tahu. Yang udah tahu coba jangan kasih tahu dulu deh. Ini coba tebak yang belum tahu ini habis berapa selo. Yang belum tahu dan yang baru join gitu misalnya. Tenang, kalaupun salah nggak ada yang marahin dong. Coba tebak aja deh. Yang udah tahu jangan kasih tahu dulu. Coba 2. Ini mah size medium ya kak. 2,5 ya, ketahuan deh. Iya betul. 2/4. Ini ukurannya dia di 35 kali 30. Panjangnya 35, lebarnya 20. 2/4 kakak, 2/4. Enggak sampai 3/4 tuh segini loh. 1/4 tuh yang kotaknya yang kecil tuh. 2 plus 1/4 kayak gini. Jadi nggak sampai 3 ya. Tapi kita tadi hitungnya udah 3 tuh. Lucu banget, gemes. Nah, kita bikin pitanya dulu. Ini jangan lupa dinyalain lem tembaknya, kalau enggak kita kelamaan menunggu. Kita bikin dulu pitanya. Jam berapa sekarang? Setengah 12. Habis itu berarti aku bikin paper bag. Terus udah. Kakak kalau mau di spill bunga atau mau tanya apapun seputar per buket-buketan boleh ya. Boleh banget. 2/4 selo potong jadi 4, betul. Kak, biaya bahan ikut biaya operasional atau apa ya? Biaya bahan itu biaya bahan, operasional sendiri kakak. Operasional tuh sendiri, biaya bahan. Kalau menurut kakak, misal buket isi boneka, bunga artificial 3 tangkai mawar, wajarnya dikasih harga berapa? Kakak iya, kakak coba hitung modalnya dulu deh. Kalau kakak udah hitung modalnya, kasih tahu aku. Biaya bahan sama dengan modal kah? Iya betul. Cara bikin pitanya gimana? Nih gini. Kakak Ava iya, coba hitungin modalnya dulu ya, karena nggak bisa kita kasih harga berdasarkan pantes-pantesan gitu. Nih caranya bikin kayak gini bulat-bulatan.
dibikinnya kayak angka 8 gitu, bikin 3 layer. Bentar kak, oke aku tunggu sambil bikin pita ya. Aku tunggu sambil bikin pita. Nanti kalau kakak udah ketahuan modalnya berapa, baru deh kakak kasih tahu aku. Jadi kita nggak bisa bilang ini pantasnya gimana, pantasnya seberapa gitu ya. Takutnya yang dibilang, karena pantas itu adalah sebuah apa ya, pantas itu adalah asumsi gitu. Sedangkan untuk harga jual itu kita tidak bisa main asumsi. Kita harus berdasarkan fakta dan data. Kakak jarang pakai lem tembak kak? Iya betul. Aku pakai lem tembak untuk ngebuket cuman di bagian nguatin bunga sama di bagian sininya, bagian pita. Selebihnya nggak pakai. Dan nih bagian belakangnya ini udah nggak usah dikasih solasi atau lem, nggak usah sama sekali karena kita tidak berhemat selo. Jadi dia antar layer itu udah menutup dengan baik gitu kakak. Tuh ya, jadi yang mau kembaran bunga kayak ini sama kayak aku nih, kembaran kayak gini ada ya di etalase. Semua bunganya ada di etalase aku. Bunga plus boneka di harga 22.000. Terus kakak Avaia, kakak mau di harga yang terkecil, terendah tapi masih untung. Artinya untung 20% atau mau 50%. Kakak mau kasih dia harga yang terbaik, maksudnya terendah tapi masih untung ya. Terendah atau kakak mau untung 50%. Kakak, nanti aku bantu hitung deh. Jadi yang masih bingung-bingung menghitung harga, boleh aku bantuin hitungnya. Kalau untuk aku ngitungnya untung 40%. Jadi kak jual ini 80.000. Kalau ini diambil keuntungan 50% di harga 80.000. Tapi kalau aku nggak ambil, kalau aku pribadi aku keuntungannya aku nggak ambil 50%. Dan jasa aku bukan 17.000 gitu. Bentar deh kak Avaia, coba aku hitungin dulu ya. 22. Mana HP kecil aku? Nih, semoga dia masih hidup. Oh masih hidup guys. Nih ya kakak Avaia, nih aku bantu hitung secara cepat. 22 kali 40 per 100 sama dengan 8.800. Jadi 22 tambah 9 lah ya, tambah 9 tambah jasa misal 1 jam 17.000. Tadi 48 tambah 48 tambah 15. 48 tambah 15 berapa tuh kak? HP aku meningsoy. 48 tambah 15 itu kak yang bisa. Kalau mau ambil 40% aja. Jual berapa itu kak? Kalau di kakak dibikin itu jual berapa ya? Bentar. Ini tadi kan aku mau hitungin kakak kalau misal mau banget pakai bunga ini bisa best price-nya berapa. Kalau ambil keuntungan 50% dengan harga jasa per jamnya 17.000, kakak bisa jual ini di 80.000. Nih 80 tadi tuh kita hitungnya udah pakai kertas 3 ya, tapi ini cuma 2,5 2/4. Nah kalau aku pribadi harga jasa aku tuh 25.000 per jam. Jadi ini 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 88 tambah
88 tambah 18 itu harga jual ini kalau aku. Gitu. 63 ya berarti Kak. Iya Kak Afra, iya. Betul Kakak. Itu udah dapat untung ya Kakak. Jadi udah bukan rugi gitu. Nah, coba Kakak coba deh yang menerapkan sistem modal kali 2 tuh kayak Pak Kak Ava. Iya, kalau modal kali 2 22.000 kali 2 cuma 44, itu artinya kakak rugi gitu loh. Jadi yang masih menerapkan modal kali 2, coba dipikir ulang deh kakak, coba dipikirkan kembali. Tuh udah jadi guys, apakah cantik? Ini padahal bunganya tuh biasa, maksudnya dia bukan yang premium loh. Dia bukan yang premium yang seperti aku biasa pakai, tapi dia masih bisa untuk secantik ini. Waduh, aku selama ini modal kali 2. Nah, itu dia Kak. Makanya kenapa kadang itu kayak kita tuh ngerasa bahwa berarti di 106. Iya, berarti ini di 110 kalau aku. Tapi kalau mau ambil keuntungan 50% aja, itu ini di 80.000. Itu udah 50%. Nah, kalau kakak mau ambil cuma 20%-nya aja, ya udah kakak hitung aja dari modalnya cuma 30 berapa tadi? 35 ya. Gitu, Kakak. Lucu banget, gemes. Makasih Kak Invira. Kan nanti di-share nggak tutorialnya? Tutorial apa Kakak Jasmi? Buket aku hampir kayak gitu Kak, tapi kurang gembung roknya. Oh, bagian sini. Pasti bisa deh, lama-lama nanti pasti bisa. Aku kemarin jualnya 50, soalnya masih bingung dihargain berapa. Waduh, itu 50 takutnya dia bukan untung tapi cuman kembali untuk modal, untuk jasa, dan untuk enggak kakak, tutorialnya aku nggak share karena kalau aku mau bikin VT itu aku harus bikin yang bagus, nggak kayak cuman record gitu. Aku mau bikin paperbacknya untuk, bentar ya, aku mau bikin paperbacknya untuk buket aku yang kuning ini. Ini udah laku guys. Tuh, nih udah laku. Jadi aku mau bikin paperbacknya dia 50. Maaf refleks Kak. Iya sayang ya. Dari mana aja kamu? Kak Invira, siapa tahu kakaknya habis sibuk. Bentar deh, aku ambil kertasnya. Nah, ini kertasnya. Apakah cukup? Kalau enggak, dia muncul dikit tuh nggak apa-apa ya guys. Dia muncul dikit tuh nggak apa-apa banget. Nah ini, lucu, bisa pentul-pentul gitu loh. Ini bunganya bikin sendiri tahu. Apakah dia lucu atau biasa aja? Lucu lah ya. Bilang aja lucu. Udah belajar hitung harga jual, jangan lupa kakak-kakak di sini harus pede dengan harga sendiri. Jangan lihat yang banting harga. Jempol 100 buat Kak Naura Nabila 335. Jempol 100. Betul. Nih ya, aku kasih sudut pandang aku mengenai harga jual. Ini sudut pandang aku mengenai harga jual. Nih, kalau misalnya kita para crafter, para florist, semua kita itu sepakat untuk jual harga di rata-rata sekian misalnya, atau boleh di atas di bawah tapi tidak terlalu ngejomplang. Yang lebih menjadi perhatian sih sebenarnya yang harga murah maksimal itu sih. Nah, kalau kita bisa ya, kalau kita itu bisa kompak gitu, tidak menjatuhkan harga,
bisnis ini tuh bisa meningkat loh Kak sebenarnya. Karena apa? Ya kan semua harganya udah sepakat segitu, rata-ratanya segitu, tidak jauh berbeda gitu ya misalnya. Ya customer pada akhirnya mereka udah bukan berlomba-lomba mencari mencari harga yang murah, tapi mereka juga mencari kualitas akhirnya, karena kan harganya udah hampir samaan nih. Ya udah, kita bisa lebih fokus untuk ininya aja, memperbagus buket-buketnya gitu. Nah, kalau kita sama-sama bisa sepakat gitu ya misalnya untuk tidak menjatuhkan harga, ini juga peluang besar untuk kita sendiri gitu loh. Bisnisnya semakin maju karena gitu tadi, kita jadi bisa bersaing secara sehat benar-benar dari bentuknya, bukan dari harga yang banting-bantingan gitu. Kalau dari sudut pandang aku sih, makanya aku sejak awal aku datang ke dunia ini pun ke bisnis ini pun aku tidak menjatuhkan harga, walaupun aku juga cukup insecure kalau aku mau pakai harga normal, takutnya nanti bikinan aku belum sebagus yang lain gitu. Aku juga ada perasaan takut, tapi aku tidak mau menjadikan perasaan takut aku tuh bikin aku egois gitu loh, menjatuhkan harga, akhirnya bikin yang lain pada terancam gitu. Aku nggak mau. Aku maunya memang bisnis ini bisa berkembang secara general gitu ya. Gitu kakak. Lucu Pol, makasih. Makasih kakak. Aku juga bakal buat free paper bag untuk setiap pembelian biar nambah harga jualnya. Iya betul, bisa banget kayak gitu. Thank you banget Kak, live kakak sangat menambah wawasan perbuketan. Sama-sama. Kalau kakak suka bisa like dan follow aku. Gitu ya kakak semuanya. Bentar deh, ini kok kayaknya kecil banget. Biasanya tidak sekecil ini. Apakah aku salah untuk ukurannya? Coba dulu deh, aku nggak tahu ah. Kayaknya aku salah ambil kertas apa ya? Ini kertasnya kertas Samson ya kakak semuanya. Kertasnya kertas Samson. Lemnya lem Raja Wali. Bisa juga dengan Fox. Boleh. Kalau mau cepet pakai lem tembak tapi jatuhnya mehong. Jadi aku memilih untuk pakai lem ini aja. Kak, kalau kirim ekspedisi aman? Wah, aman banget. Aman banget kakak, ekspedisi aman banget. Don't worry. Kak, itu jual berapa? Ini 75.000. Harga 75 juta kakak. Bunganya aku bikin sendiri. Guys. Pasti banyak yang nggak tahu ya. Atau udah tahu? Dikardusin, iya dikardusin. Yang ini 75.000 kakak. Yang tadi baru 106. Itu kertas Samson berapa GSM? Aku nggak tahu kak ini berapa GSM. Cuman ini sih, aku waktu itu belinya aku bilang gini, Ci aku mau kertas Samson untuk paper bag gitu. Jadi dia kasih pilihan mau yang tebel banget apa yang biasa aja. Nah karena buket itu kan tidak terlalu berat ya, artificial. Jadi aku pilih yang biasa aja gitu. Harganya juga lebih murah. Jadi bisa lah ya kita kalau mau bikin kayak free paper bag gitu. Free paper bag tuh manfaatnya banyak tau bagi aku sih. Jadi bagi aku pribadi free paper bag itu ya citra merek kita lebih baik karena terlihat lebih premium gitu loh daripada kita kasihin plastik atau kresek apalagi. Gitu ya. Kalau kita pakai paper bag
Kalau kita pakai paper bag bisa terlihat lebih wow. Terus juga kita lebih cinta lingkungan. Ya memang sih buket aja tuh udah dari plastik gitu ya. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengurangi sedikit dari limbah plastiknya gitu. Kalau paper bag kan bisa terurai. Terus itu pun mereka kayak habis dapat paper bag bisa-bisa disayang-sayang sama mereka, maksudnya nggak langsung dibuang, dipakai untuk apa lagi gitu. Jadi banyak manfaatnya. Kak kelihatan, oh maaf. Kalau untuk single flower, kakak jual berapa? Aku jual 65.000 kakak. Single flowernya aku jual 65.000. Untuk yang premium ya. Untuk yang premium. Kalau tidak premium bisa di bawahnya. Mau nanya lagi kak, kalau snack 35 totalnya, waduh, aku 50.000 aja, snack aku cuman 5.000. Jadi 35 bisa kayak 2,5 gitu. 2,5. Ya 4.000 lah ya. Tapi aku 5.000-nya memang dia besar sih, pakai yang pillow gitu loh. Ya aku 35 sih kisaran 4.000-an gitu, tapi kecil-kecil. Iya, aku 50.000 tuh snacknya 5.000. Snacknya 5.000. Snack pillow tau gak sih kakak? Pillow. Snack pillow itu kan besar bungkusnya. Dia di harga 50-an, aku cuman kasih 10. Itu buketnya udah besar tapi ya ampun. Ini kenapa kok paper bagnya kecil ya? Kayaknya aku salah ambil kertas deh. Kayak kertasnya tuh harusnya ada yang besar dan ada yang kecil. Dan aku ambil yang kecil. Aku jual buket snack 15.000, isinya 3,5. Kalau aku 15.000 isinya ya sekitar gitulah, 3,5 sampai 2,5. 2.000 sampai 3,5 itu kayak udah maksimal sih. Sama kok. Oh kertasnya kekecilan tapi nggak apa-apa ya, ini aman kok. Dia aman guys. Nah tuh. Gini boleh, pakai yang lebih besar boleh. Nggak pakai pegangan, pakai lah kakak. Gimana cara dia bawanya? Kalau nggak pakai pegangan, ya pegangannya aku selalu sesuaikan sama buketnya biar lucu aja sih. Tapi bukan sebuah kewajiban ya. Jadi aku samain pakai pita gitu pegangannya. Gak untung banyak, cuman seneng aja lihat bocil pada beli gitu. Iya, jadi sebenarnya itu nggak apa-apa karena kita bisa biar lebih banyak variasinya gitu loh. Tapi ingat, jangan mentang-mentang murah nggak untung, nggak boleh, harus untung. Sekecil apapun intinya harus untung, harus banget untung. Ya kakak, semuanya jangan sampai tidak untung. Ini udah aku freein paper bag kayak gini. Karena buket yang kuning itu sebenarnya dia modalnya kecil banget. Modalnya tuh kecil banget, tapi bisa bagus. Hah? Kak, paper bag untuk buket biasa ukuran apa aja? Nih bentar ya, aku ada beberapa ukuran paper bag. Nih aku tunjukin. Semua aku bikin sendiri sih. Semua aku bikin sendiri. Ini ada yang besarnya di atas ini. Ini kayaknya sama. Oh iya,
Ini salah kertas, harusnya yang sebesar ini, tapi nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, karena free. Sebenarnya pakai ini juga boleh, tapi aku mau pakai ini aja. Kertas Samson ukuran berapa? Waduh, aku nggak tahu ukuran kertas Samsonnya deh, Kak. Kakak usaha rumahan atau punya outlet khusus? Aku ada outlet khusus, Kak, ruko. Jadi rumahnya rumah aku sendiri, rumahnya orang tua aku belum punya rumah, guys. Doain semoga aku bisa beli rumah sendiri. Amin, paling serius. Jadi ini tuh ruko, Kak. Ini tuh ruko, rumahnya aku ada space tokonya cukup luas lah, ada 2 ruko soalnya. Ada 2 ruko. Kaspil bunga mawar kecil. Yang ini ya? Yang itu bukan. Kak, kalau bukan single itu dari kakak udah free paperback belum? Kalau single rose tidak free paperback. Tapi kalau beli pun paperbacknya cuma 3.000 karena kecil. Ini dikerjainnya sendiri, tapi untuk pengiriman udah ada kurirnya. Ini aku sematin ya, Kak. Tuh, udah aku sematin. Nih bunganya kecil-kecil lucu. Dia dapat 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dia dapat 11 kuntum bunga di harga 11.900. Dapat 11. Jadi hitungannya satu cuma 1.000 aja, dan udah selucu ini. Selucu ini banget. Ini pun kalau kakak udah nggak mau pusing nge-mix dia pakai bunga apapun, ini bisa langsung gini aja. Tapi ini dipotekin dulu, terus dirangkai gimana dia bisa lebih menyebar. Tuh, udah bisa jadi buket yang medium ukurannya. Gitu. Kak, maunya bikin sendiri? Enggak dong, kakak. Ini enggak bikin sendiri. Kaspil warna coklat yang lebar, apa namanya, bunga carnation ya? Kayaknya bukan carnation deh, ini anyelir, iya betul, anyelir kakak, bukan carnation tapi anyelir. Nih, selebar ini, besar banget, tuh, segini, setangan aku, besar banget. Jadi ini buat buket juga bisa cepet penuh buketnya, bisa cepet besar gitu. Berarti buket single rose itu 65 belum sama, iya betul, 65 belum sama paperbacknya. Jadi kalau misalnya si kakaknya nggak order paperback, aku packingnya pakai plastik sih. Makanya next aku kepingin semua udah free paperback. Jadi harga-harga yang terlalu ngepres kalau mau dikasih paperback bakal aku naikin dikit untuk bisa dikasih paperback gitu, biar bisa lebih cinta lingkungan gitu loh, Kak. Aku tuh kayak gini loh, dari SD aku kan suka banget sama IPA. SMP aku juga masih suka sama IPA. SMA juga suka. Jadi kayak keseringan dikasih tahu guru-guru kalau kita ini udah di akhir zaman yang lapisan ozonnya itu udah tipis, udah. Jadi aku kayak overthinking gitu loh, Kak. Ngerti gak sih? Aku tuh overthinking gitu. Kan dibilang lapisan ozon kita udah semakin menipis gitu-gitu. Terus nanti kalau generasi anak aku, dia udah kayak bahaya banget kena cahaya matahari secara langsung, bisa kena kanker kulit karena itunya, lapisan ozonnya udah tipis. Jadi aku tuh kayak overthinking banget. Akhirnya aku kayak gimana caranya bisa lebih peduli sedikit lah, walaupun ini sepele sih, sepele, bahkan mungkin 1% aja tidak membantu, tapi minimal aku sedikit mengurangi gitu. Kalau single rose aku jual 70, udah free paperback, cocok banget dong, Kak. Cocok banget, Kak Fit 99.
paper bagnya aja kalau kecil gini 3 ribuan, kalau yang besaran lagi 5 ribu, kalau besarnya lagi 8 ribu. Nih yang ini yang ini 5 ribu, nah ini 5 ribu rupiah. Jadi nggak apa-apa ya ditongolin dikit, karena ini free sih sebenarnya. Ini aku jangan lupa kasih stiker dulu. Aku tempel stiker dulu ya kakak. Ayo yang mau di spill bunganya boleh, yang mau tanya-tanya boleh sebelum aku akhirin live-nya. Kakak kalau bikin buket Amer Amernya bawa sendiri ya dengan catatan, karena aku nggak ada link beli gituan. Jadi silakan bawa sendiri. Terus untuk jasanya aku waktu itu kasih berapa, 75 deh. 75 udah beserta jasa dan bahan. 75.000 kakak. Kak lihat bunga nomor 16. Boleh. Wow. Ini ya kak, 16-nya ada di Anyelir bener ya? Anyelir gitu. Nih Anyelirnya besar banget. Tuh, besar banget sih ini. Dia kalau dipakein buket, dia bisa langsung penuh gitu. Langsung penuh, satu rangkaiannya udah cepet penuh nih. Untuk mahar juga cocok ya, untuk mahar juga bisa. Tuh, dia besar soalnya. Nah kalau buket yang tadi aku bikin ini juga ada semua di etalase. Jadi kalau mau kembaran sama